Salve fratres iterum videre, Patris Allegro, veritas liberabit vos. Mari kita secara singkat membahas bahwa ada ayat yang kuat menentang sola fide. Jadi sola fide itu bertentangan dengan Matius bab 7 ayat 14. Ya. Umat Katolik menyukai khotbah di bukit, ya. Matius bab 5 sampai bab 7. Tetapi orang Protestan umumnya menghindari khotbah di bukit karena tidak sesuai dengan gagasan mereka tentang bagaimana keselamatan seharusnya terjadi. Khotbah ini penuh dengan bagian-bagian yang bertentangan dengan doktrin Protestan tentang keselamatan oleh iman saja. Dan dalam komentar singkat ini, mari kita memperhatikan bagian dari khotbah di bukit yang kita semua tahu, tetapi sering tidak terpikirkan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Matius bab 7 ayat 13 sampai 14. Seberapa sering kita mendengar orang-orang Protestan mengejek umat Katolik karena tanda petik merumitkan keselamatan. Ya. Orang-orang Protestan bersikeras bahwa diselamatkan begitu mudah, begitu gampang, sehingga yang harus kita lakukan adalah percaya bahwa hanya iman dalam pekerjaan Kristus yang telah selesai di kayu salib adalah semua yang diperlukan. Tetapi saudara-saudari, mengingat ajaran Yesus tadi, apa yang begitu sulit dari pendekatan iman doa? Apa jalan yang begitu sempit dari sola fide itu? Mengapa sedikit yang diselamatkan jika yang perlu mereka lakukan hanyalah percaya? Yang penting Yesus. Ya, jawaban untuk semua ini adalah nyet, tidak ada. Karena itu untuk menjungkir balikan pertentangan ini, mereka mengatakan bahwa Tuhan sudah menentukan orang untuk masuk surga atau masuk neraka. Jadi Tuhan si Calvin itu adalah seekor monster yang tidak punya secara random memilih dan menetapkan orang tanpa ada kriteria objektif, karena basis pemikiran Calvin memang nominalisme. Silahkan buat penelitian sendiri. Masih mau tidak mau pakai otak untuk penelitian, terserah. Protestan ini biasanya menafsirkan ajaran Yesus sebagai yang pertama, dimaksudkan untuk orang-orang perjanjian lama saja, atau yang kedua, hanya untuk menunjukkan kepada kita betapa berdosanya kita, bukan untuk benar-benar memaksakan perintah atau harapan apapun pada kita. Hal ini cukup tidak masuk akal dan secara efektif membuat Injil menjadi hampa, kosong, kuah kosong. Inilah sebabnya mengapa Protestan hampir tidak pernah mengutip atau membaca Injil. Mereka larinya ke Paulus atau perjanjian lama. Coba minta orang Protestan sebutkan salah satu tokoh perempuan yang hebat dalam Alkitab. Maria itu orang kesekian. Mereka akan larinya ke Ruth, Batseba, dan seterusnya. Kebenaran yang jujur adalah ini bukan ajaran Yesus yang mudah, tetapi orang Katolik selalu mengerti bahwa Yesus benar-benar bersungguh-sungguh. Dan dengan demikian kita berusaha untuk menyesuaikan hidup kita dengan semua yang Yesus kerjakan, Yesus ajarkan. Apakah nyaman atau tidak nyaman? Kalau tidak nyaman, keluar dan bikin danam baru. Begitulah virus amuba Protestantisme. Nah, orang-orang Protestan biasanya tidak menyinggung sabda bahagia untuk mereka. Mereka biasanya pilih sabda bahagia yang untuk Maria. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, dan mereka menganggap diri mereka lebih besar daripada Bunda Maria. Bahkan mereka cenderung menganggap diri mereka lebih dekat dengan Yesus daripada dengan Bunda Maria. Dan itulah salah satu alasan kenapa mereka menolak dogma Maria Immaculata, karena Protestan itu menganggap dirinya Immaculata yang sesungguhnya. Good job Protestantisme. Apakah kalian Immaculata? Terus-menerus mengorek-ngorek dosa orang Katolik. Apakah Protestan itu memang Maria Immaculata yang sebenarnya, sehingga kalian menolak dogma Maria Immaculata dari gereja Kristus? Dan sampai sekarang sudah berapa denominasi, ya,
Setiap Protestan tidak setuju berapa. Tuhan saja bahkan tidak tahu jumlah denominasi Protestan ada berapa ya. Ya. Saya tanya di Google, katanya di Indonesia itu ada 6 aliran Protestan. Kamu buat apa sih dengan 6 aliran itu? Oke, sampai jumpa pada katekese berikutnya.